Proyek PLTA Batang Toru merupakan salah satu proyek percepatan pembangkit listrik 35.000 MW yang digagas Presiden Joko Widodo. Sebagai bagian dari proyek strategis nasional, PLTA Batang Toru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara, khususnya pada saat beban puncak. PLTA ini memang direncanakan oleh pemerintah untuk mensubstitusi kebutuhan listrik di wilayah Sumatera Utara, khususnya pada saat peakers ya. Jadi karena kita tahu bahwa selama ini Sumatera Utara masih menggunakan sumber daya listrik yang berasal dari diesel untuk hal itu. Nah, harapannya ke depan dengan hadirnya PLTA ini, kebutuhan listrik di Sumatera Utara khususnya pada saat peaking time itu terpenuhi. Diketahui sejak dicanangkannya program kelistrikan 35.000 MW, pembangunan pembangkit di sejumlah daerah semakin masif dilakukan. Tak terkecuali di Sumatera Utara. Selain PLTA, sejumlah pembangkit listrik lainnya juga tengah dalam tahap pembangunan. Akibatnya pasokan listrik yang biasanya kurang kini justru dinilai berlebih. Juga nggak pernah disuguhkan bahwa kita tahu Sumatera Utara klaimnya itu kan surplus listrik. Terus ini listrik mau dikemanain? Mau dikemanakan ini listriknya? Kalau pakai teori semua bisa, Mbak. Tapi persoalannya, setahu kita Sumatera Utara itu sudah surplus listrik. Terus listrik mau dikemanain? Gitu. Jadi jangan seakan-akan Sumatera Utara itu nggak punya pilihan lain untuk listrik selain PLTA yang satu ini. Gitu. Banyak energi baru terbarukan di Sumatera Utara itu yang masih bisa digali. Pada tahun 2018, kondisi kelistrikan Sumatera Utara mengalami surplus hingga 15% atau sekitar 272 MW dari beban puncak 2.326 MW untuk memenuhi sekitar 34 juta pelanggan di Sumatera Utara. Program yang semula dicanangkan untuk mengatasi defisit pasokan listrik kini justru menuai persoalan baru. Berlebihnya pasokan listrik juga ikut menambah beban pengeluaran. Tapi soal kapasitas ini mestinya merujuk ke rencana awal. Jangan sampai nanti, ini masuk dalam 35.000 MW, tapi ternyata yang dibangun itu terlalu berlebihan. Ternyata yang dibutuhkan mungkin cuma 1/5-nya, mungkin cuma 100 MW misalnya. Nah, ini kan bisa jadi beban investasi, yang ujungnya nanti menjadi beban PLN, dan itu kalau diturunkan lagi itu menjadi beban biaya pokok penyediaan listrik, BPP listrik yang harus kita bayar sebagai konsumen. Jika demikian, lantas untuk siapa sebenarnya PLTA Batang Toru dibangun? Di luar persoalan kelistrikan, ada masalah lain yang tak kalah penting, yakni isu lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Pembangunan PLTA Batang Toru terus dilakukan telah membawa kerusakan bagi lingkungan sekitar. Penebangan ribuan pohon hingga terganggunya habitat orangutan Tapanuli. Karena itulah, proyek ini dinilai bukan berbasis pada kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan ekonomi, yakni investasi. Justru sekarang kita ingatkan Presiden bahwa semua pembangunan yang dilakukan harus clear. Jangan ada persoalan dengan lingkungan, jangan ada persoalan dengan masyarakat. Gitu loh. Jadi masyarakat juga berhak tahu bahwa mereka itu aman atau tidak dari pembangunan yang sedang dicanangkan ini, apalagi masuk jadi proyek strategis nasional. Yang terakhir, jangan juga korbankan biodiversity yang ada di situ hanya untuk tanda kutip namanya pembangunan yang kita belum tentu dampaknya itu positif untuk masyarakat lokal atau untuk orang lain sebenarnya. Dalam kondisi AMDAL yang masih tahap revisi, pembangunan PLTA Batang Toru terus dikejar. Proyek ini pun menimbulkan pertanyaan besar, dari mana asal uang pendanaan senilai triliunan rupiah ini? Informasi yang dihimpun tim Delik, semula proyek ini akan didanai oleh Bank Dunia. Tapi karena diduga berpotensi merusak lingkungan, pihak Bank Dunia memilih mundur. Bank of China disebut-sebut maju sebagai investor dan berencana menggelontorkan dana senilai 21 triliun rupiah. Saat tim Delik mencoba mengkonfirmasi terkait hal ini, pihak Bank of China melalui surat elektronik menyatakan saat ini tengah mengevaluasi kembali rencana pendanaan tersebut. Bank of China menyatakan patuh pada prinsip pelestarian lingkungan dalam proses pembangunan.
Hal ini juga terkait gencarnya aksi protes yang dilayangkan kepada Bank of China terkait polemik pembangunan PLTA Batang Toru. Jika AMDAL-nya saja masih harus direvisi dan mundurnya sejumlah investasi asing akibat hal itu, mengapa pemerintah tetap bersikeras untuk terus melanjutkan proyek ini? Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung ekonomi hijau, tapi mengapa pembangunan PLTA Batang Toru seakan mengabaikan kelestarian lingkungan dan mengancam habitat orangutan?